Selamat mendengarkan cerita novel fiksi. Jenderal Fate dari Indonesia dan Raja Penjara Darah Mantan Kaisar Kegelapan. Bab 109. Apa yang kau lakukan di sini? Hampir semua orang segera menyadari perubahan seketika ekspresi Tetua Gani saat dia menjawab panggilan itu. Setelah Tetua Gani menutup teleponnya, Tetua Abadi dan yang lainnya bertanya kepadanya dengan rasa ingin tahu. Ada apa, Wardana? Setelah mendengar pertanyaan itu, Tetua Gani seketika menatap Lintang. Dia segera bertanya, Pak Fed, Nona Liana yang barusan menelepon. Dia sudah mencarimu. Dan terdengar seperti ada masalah yang mendesak. Aku sudah memberitahunya alamat tempat ini. Dan dia akan datang menjemputmu. Masalah mendesak. Lintang sedikit mengernyit mendengar kata-kata Tetua Gani karena dia punya bayangan kasar tentang hal itu. Kemudian ia berkata kepada Tetua Abadi dan yang lainnya. Kalau begitu, maafkan aku harus pergi lebih awal. Sampai jumpa lagi di lain kesempatan. Setelah itu, dia berbalik. Segera meninggalkan villa. Saat dia pergi, semua orang tak memintanya untuk tetap tinggal. Mereka hanya bisa mengantarnya pergi. Begitu semua orang tiba di pintu masuk, mereka melihat Mercedes-Benz Liana melaju perlahan. Namun, Liana tampak dingin dengan jejak kemarahan di dalamnya. Begitu Lintang mencapai mobil, Liana segera menyeretnya ke dalam dan pergi. Tetua Abadi dan yang lainnya terkejut dengan pemandangan itu. Tetapi mereka tak terlalu memikirkannya. Kinan segera mendesak Tetua Abadi. Kau harus bersiap-siap, kakek. Perjamuan penandatanganan kontrak keluarga Halim akan segera dimulai. Keluarga Halim. Tetua Gani terkejut saat menyebutkan keluarga Halim. Tetua Abadi. Apa maksudmu keluarga Tetua Master Halim dan Romi, putranya? Benar. Jawab Tetua Abadi sambil tersenyum. Keluarga Halim dianggap sebagai salah satu keluarga kelas 1 di kota Jakarta. Dan bisnis mereka memiliki banyak ruang interoperabilitas dengan bisnis keluarga Abadi. Kemudian ia melanjutkan. Keluarga Halim telah meminta kita bekerja sama dengan mereka sebelumnya. Tetapi aku menolak semua permintaan mereka karena mereka tak memiliki kualifikasi yang cukup. Namun, Pak Fed telah menyelamatkan hidupku kali ini. Dari yang aku ketahui, keluarga Halim merupakan keluarga pihak ibu istri Lin. Itulah mengapa aku berencana memberi mereka kontrak senilai 100 juta dolar Amerika Serikat. Seperti yang kuduga, pikir Tetua Gani saat ia tersenyum masam. Cokro Abadi mungkin tak mengetahuinya. Tetapi Wardana mengetahuinya dengan sangat baik. Meskipun keluarga Halim merupakan keluarga pihak ibu dari istri Lintang, mereka selalu memandang rendah Lintang dan istrinya. Sekarang Lintang telah memecat Andika, cucu menantu keluarga Halim. Hubungan antara keluarga Halim, Lintang dan istrinya pasti bergolak. Tetua Abadi, bolehkah aku ikut denganmu ke perjamuan kali ini? Tanya Tetua Gani. Tetua Abadi terkejut atas permintaannya. Kemudian, dia mengangguk dan berkata sambil tertawa. Hahaha, pasti akan sangat terkesan jika kau bisa menghadiri perjamuan bersamaku. Wardana juga tersenyum. Tetapi dia hanya bisa meratapi keluarga Halim dalam hati. Jika keluarga Halim tak tahu apa-apa dan mengacaukan Pak Fed, yang menanti mereka pasti tragedi. Pada saat yang sama, Liana tampak sekelam guntur saat mengendarai Mercedes-Benz-nya. Dia tak berbicara sepatah kata pun sepanjang perjalanan. Terdapat keheningan yang menyesakkan antara Lintang dan dia. Selain itu, Lintang melihat beberapa hadiah berharga di kursi belakang. Sepertinya mereka sedang dalam perjalanan untuk memberikan hadiah kepada seseorang. Lintang tertawa kering dan bertanya, Kak, kau baik-baik saja, Liana? Setelah mendengar pertanyaannya, Liana, yang telah berjuang untuk menahan amarahnya sepanjang perjalanan, langsung meledak. Aku baik-baik saja, Lintang. Bisakah kau berhenti membuat masalah lagi? Dia membentak. Kau tahu kakek baru saja meneleponku secara langsung. Dia bilang kalau kau mengajukan keluhan kepada Ketua Fed Rumah Sakit Kusuma Pengobatan Tradisional Cina dan Barat Terpadu. Menyebabkan Andika, suami Lili, kehilangan pekerjaannya. Seluruh keluarganya bahkan dilarang memasuki rumah sakit karena itu. Air mata keluhan berlinang di matanya saat dia berbicara. Lintang, keluarga kita tak cocok dengan keluarga Halim sejak awal.
Pernah kau pikir tentang ibu dan aku saat kau melakukan hal seperti itu? Keluarga kita harus gimana menghadapi kakek dan yang lainnya setelah yang kau lakukan? Liana menjadi lebih marah saat dia berbicara. Tetapi ekspresi Lintang menjadi lebih canggung saat dia mendengarkan kata-kata Liana. Baru pada saat itulah dia menyadari bahwa Liana tak tahu bahwa dialah ketua Fed dan bahwa rumah sakit Kusuma pengobatan tradisional Cina dan Barat terpadu adalah milik mereka berdua. Meskipun demikian, Lintang tetap diam mendengar kata-kata Liana karena dia terlalu malas untuk menjelaskan dirinya. Melihat tanggapannya, Liana mengira dia telah membuatnya takut dengan berkata berlebihan. Dan dia tak bisa menahan perasaan menyesal. Dia kemudian mengalihkan topik pembicaraan dengan bertanya, "Ngomong-ngomong, di rumah siapa kamu barusan?" Tetua di samping Tetua Gani tampak cukup familiar. Tapi aku tak ingat di mana aku pernah melihatnya. Dia tahu villa itu pasti dimiliki oleh keluarga yang luar biasa begitu dia melihatnya dari luar. Tetapi dia tak mengerti mengapa Tetua Gani membawa Lintang untuk bertemu dengan keluarga yang begitu kuat. Tidak ada. Aku pernah berkesempatan bertemu dengan pemilik villa. Itu saja. Jawab Lintang datar. Liana tak terlalu memikirkan jawabannya. Dia tahu betul kalau Lintang tak memiliki lingkaran sosial yang perlu dibicarakan. Dia tak punya teman di sekelilingnya selain dia dan orang tuanya. Anggap saja aku memohon padamu kali ini, Lintang. Aku mohon kau kendalikan emosimu saat kita tiba di keluarga Halim nanti. Aku harap kau bisa menahan amarahmu bahkan jika kakek dan yang lainnya mengatakan sesuatu yang tidak menyenangkan. Liana berbalik untuk melihat Lintang dengan permohonan putus asa di matanya yang indah. Lintang ingin segera membantah. Tetapi setelah melihat air mata yang menggenang di mata Liana, dia hanya bisa menelan kembali kata-kata berat di ujung lidahnya. Jangan khawatir, Liana. Aku tak akan ribut dengan mereka selama mereka tak keterlaluan. Setelah mendengar jawaban Lintang, Liana akhirnya merasa sedikit yakin. Tetapi dia tak tahu Lintang berjanji untuk dirinya sendiri. Jika keluarga Halim keterlaluan, Lintang pasti akan membuat mereka membayar harga yang tak tertahankan. Segera, Mercedes-Benz Liana tiba di pintu masuk kediaman keluarga Halim. Tempat parkir di pintu masuk itu sudah dipadati mobil-mobil mewah. Beberapa mobil mewah ini dimiliki oleh anggota keluarga Halim. Tetapi lebih banyak lagi milik tokoh kelas atas yang memiliki hubungan bisnis dekat dengan keluarga Halim. Hampir semua orang tahu bahwa keluarga Halim baru saja mendapatkan kontrak super. Karena itu, mitra bisnis keluarga Halim semuanya datang untuk menjilat mereka dengan harapan mendapatkan sedikit bagian. Keluarga Halim mengadakan jamuan penandatanganan kontrak hari ini. Aku dengar kalau mereka mendapatkan kontrak super senilai 100 juta dolar Amerika Serikat. Ekspresi iri muncul di wajah Liana. Kontrak senilai 100 juta dolar Amerika Serikat. Dibandingkan dengan kontrak yang bernilai 700 juta RMB. Kontrak semacam itu mungkin hanya bisa diberikan oleh beberapa perusahaan raksasa. Keluarga Halim pasti bisa naik ke status yang lebih tinggi dengan kontrak ini. Namun, Lintang menyeringai setelah mendengar kata-kata Liana. Kontrak yang bernilai 100 juta dolar Amerika Serikat mungkin tampak seperti kontrak super bagi yang lain. Tetapi baginya, kontrak semacam itu tak berbeda dengan setumpuk kertas bekas. Segera, mereka berdua mengikuti di belakang sekelompok tokoh terkemuka kota Jakarta ke kediaman keluarga Halim. Harus dikatakan bahwa keluarga Halim merupakan keluarga kuat kelas 1 di kota Jakarta. Karena kediaman keluarga mereka memiliki aula berdekorasi mewah yang memukau dan luas. Selain itu, ruang perjamuan mereka bisa menampung 100 orang dan sama sekali tak tampak sesak. Ubin lantai yang indah, perabotan impor mahal yang dibuat oleh seniman terkenal, dan lampu gantung yang menawan dengan berlian yang dipasang di tepi dan sudutnya menunjukkan sumber keuangan yang melimpah dari keluarga Halim. Ini juga alasan keluarga Halim memilih untuk mengadakan perjamuan di kediaman mereka daripada di hotel. Pertama, mereka ingin menunjukkan sumber daya keuangan mereka yang luar biasa kepada mitra kerja sama mereka. Kedua, mereka ingin membuat keluarga abadi, keluarga raksasa kota Yogyakarta, merasa seperti di rumah sendiri. Liana berjalan melewati kerumunan bersama Lintang. Mereka segera menemukan meja utama tempat tetua Master Halim duduk. Namun,
Mata tua dan lelah tetua Master Halim dipenuhi amarah begitu dia melihat Lintang. Sebelum Lintang bahkan bisa berbicara, dia membentak. Apa yang kau lakukan di sini? Pergi dari sini sekarang.